Who's behind MSCI? Menarik. Siapa pemilik MSCI? Kenapa mereka harus nyerang kita? Kenapa nggak nyerang Cina? Kenapa nggak nyerang Rusia? Sama-sama marketnya. Keputusan MSCI, sahamnya atau IHSG-nya kemarin kena trading halt 2 hari beruntun, apakah memang cukup wajar untuk pelaku pasar kok segitunya sih nyingapin keputusan itu, Mas Benny? Jadi ini bisa dibahas secara mikro atau makro sih. Jadi kalau cara yang paling gampang ya lihat, gara-gara MSCI pengen mungkin menghukum lah bursanya kita karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Itu that's one thing. The other thing is berhubungan dengan who's behind MSCI. Menarik. Siapa pemilik MSCI? Kenapa mereka harus nyerang kita? Kenapa nggak nyerang Cina? Kenapa nggak nyerang Rusia? Sama-sama marketnya tertutup, bahkan lebih tertutup dari kita. Kenapa pun timingnya sekarang gitu loh. Karena waktu kita bikin analisis bursa harus anjlok, bursa pasti drop. Itu tanggalnya gue nggak bikin spesifik, kita bikin prediksi di bulan Oktober itu. Tapi pasti terjadi di Q1. Nah yang jadi menarik, kenapa sekarang serangan itu dilakukan? Itu seksi. Itu seksi gitu. Kenapa harus akhir Januari? Kenapa nggak pas Valentine 14 Februari misalkan? Tapi kalau dari kacamata Mas Benny, kalau kita lihat kenapa Q1, kenapa tuh sebetulnya? Ini ada hubungannya juga sama agenda makroekonomi Indonesia. Kita pengen GDP 8%, semua pengen ekonomi kita tambah bagus, tambah oke, tambah moncer. Tapi itu semua nggak bisa terjadi kalau seandainya kita nggak bisa kontrol kita punya bank sentral. Bank sentral kita tidak dikontrol sama negara kita sendiri. Gitu. Sejak tahun 1998 itu udah dikasih kewenangan itu kepada yang maha kuasa. Even Donald Trump aja nggak bisa kontrol siapa The Fed mau bikin apa gitu loh. Jadi dia aja, even presiden yang punya nuklir, negara nuklir aja nggak bisa kontrol The Fed. Dan ya itu pun yang terjadi juga di Indonesia. Dan mereka ketakutan sekarang, kenapa? Karena Indonesia sepertinya akan mengarah menjadi negara yang lebih bisa dibilang mandiri. Dan mereka nggak mau itu. Kita bisa kontrol arus modal, kita bisa kontrol suku bunga kita sendiri. Hari ini kita nggak bisa punya kekuatan itu. Itu kita udah serahkan kepada yang maha kuasa gitu loh untuk lakukan itu. Dan mereka sebel. Mereka sebel, kenapa? Karena ownernya, orang-orang selalu bilang ini, bank sentral harus independen, bank sentral harus independen. Ini nggak banyak yang tahu ya kenapa MSCI itu harus lakukan serangan-serangan ini. Karena ownernya MSCI itu kalau teman-teman lihat, itu adalah big bank. US Bank, ada Citibank, ada JP Morgan, ada Wells Fargo. Dan siapa sebetulnya pemilik mereka? Nah itu harus ditanya lagi tuh, pemilik mereka siapa? Dan ternyata kalau lu lihat sebetulnya pemiliknya mereka 11-12 juga, jangan-jangan dengan yang mengontrol peredaran uang di negara ini. Gitu loh. Dan mereka ada ketakutan itu dan pola yang sama mereka lakukan ketika mereka bikin market crash di Greece, di Yunani. Mereka bikin market crash di Argentina sampai anjlok, mereka serang juga. Sekarang malah jadi uninvested. Jadi orang nggak bisa lagi masuk di dalam MSCI. Mereka drop parah. So Indonesia bukan yang pertama dan Indonesia bukan jadi negara yang terakhir. Dan mereka wajib ketakutan sama kita. Kenapa? Karena kita akan ada arahnya menjadi negara yang mandiri. Ketika kita bisa ambil alih bank sentral kita. Dan kita harus lakukan itu. Kita dukung itu. Nah MSCI cuma cari-cari alasan, kebetulan ya dari yang lama-lama pengelolaan bursa kita jujur kurang oke. Karena banyak emiten-emiten yang menurut saya nggak lolos. Harusnya ini nggak lolos IPO nih, nggak layak IPO. Tapi jebol-jebol aja nih, tiba-tiba delisting. Tiba-tiba udah gocap gitu. Itu kita belum ngomongin yang free float ya Mas. Kita belum ngomong free float. Ini masih ngomong landasan dasarnya nih. Kenapa wajib crash gitu. Dan mereka akan lakukan aksi balas dendam ketika Indonesia menyerang karyawan-karyawan mereka yang ada di sini. Secara makro yang mengontrol peredaran uang di sini. Kenapa? Karena begitu kita punya kekuasaan terhadap peredaran uang di Indonesia, kita turunin suku bunga. Apa yang terjadi? Quantitative easing gaya Indonesia. Orang jadi punya duit, orang bisa kredit ke bank, orang bisa bikin usaha baru, bisa buka cabang, bikin pabrik baru, serap tenaga kerja, pengangguran berkurang. Indonesia happy? Iya. Mereka happy? Enggak. Karena suku bunga makin kecil. Tapi kalau suku bunga makin rendah, yakin dan percayalah, bursa efek meroket to the moon. Udah pasti. Nah, itu yang nggak mau mereka lakukan. Kenapa mereka nggak bisa lakukan? Makanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita stunting. Negara kayak kita harusnya bisa 8%, 9%, seharusnya bisa. Teman-teman bisa imagine kalau pertumbuhan ekonomi kita bahkan 10%. Bursa efek kita 20.000 kecil. Makanya saya sangat optimis. Walaupun gue yakin kita market crash dari bulan Oktober dan jadi kenyataan. Gue orang yang paling optimis dibanding Purbaya sekalipun. Purbaya bilang 9.000. Kegampangan. 10.000. Yakin gue. Yakin. Syaratnya apa?
Ekonomi kita harus tumbuh 8%. Ya, Nah, kalau mau gitu ekonomi ya. tumbuh 8%, ya kita harus kontrol, kita punya bank sentral, harus berani ambil itu kembali gitu loh. So, ini Jadi normal. Ya, Oke. normal aja. Normal aja, dan sebetulnya kalau kita gali lagi agenda di belakang MSCI ya pasti ada lah ya, pasti cukup banyak yang Ada mungkin kepentingan memang geopolitik di situ, yang iya. tidak muncul ke permukaan Betul. gitu ya. Tapi pakai casing seolah-olah lu melanggar pasal A, pasal B, transparansi, free float, itu lucu-lucu lah. Memang perlu ada itu. Ya. Ya, even pun Amerika ketika ngebom Irak ada aja alasan lu punya senjata nuklir pasti cari kagak ada gitu. Nah ini menarik nih, tapi kalau kita lihat di balik agenda itu sebetulnya MSCI yang akhirnya sudah mengumumkan hal itu begitu ya, kan investor global ya mau nggak mau begitu ya MSCI sebagai salah satu acuannya lah atau patokannya. Tapi kalau kita ngelihat dampaknya ke saham-saham Indonesia sendiri gimana nih Mas Ben? Karena kita tahu ya net sale-nya juga sudah cukup besar. Kan kalau pembekuan dilakukan akhirnya tipis sekali, kecil sekali kemungkinan untuk saham-saham di Indonesia untuk masuk lagi nih di indeks MSCI. Oh, betul. Jadi gini, gua sangat setuju dan sangat happy dengan yang dilakukan MSCI. Even kita nggak suka sama agenda-agenda di belakangnya, the invisible hand itu, tapi gua sangat seneng karena ini bisa jadi momen buat kita mereformasi manajemen bursa kita. Manajemen OJK wajib dirubah total, jadi lebih bagus. Jadi ini momentum yang pas lah buat lakukan itu ya. Dan soal crash ini, kita itu udah bikin hitung-hitungan. Ketika crash ini akan ada dua. Tahap pertama itu outflow asing itu artinya sekitar 39 triliun. Oke. Tahap kedua bulan Mei kalau kita nggak bisa memenuhi Persyaratan PR ya, yang mereka PR. kasih, itu harusnya sekitar 131 triliun outflow asing. Hari ini outflow asing itu masih di bawah 10 triliun. Jadi paket pertama nih tahap 1 Masih di masih phase panjang one ya, ini, masih ada bisa peluang buat check out sampai 30-an triliun itu. Jadi semua masih berjalan sesuai dengan skenario. Nah, yang kembali ke indeks di Indonesia. Jadi udah pasti pun mereka akan bete. Kalau kita kan happy ya, karena kita udah antisipasi ini. Tapi dari sudut pandang oligarki lah kita bisa bilang, oligarki tertentu lah yang terbiasa mungkin menikmati permainan seperti ini gitu loh, ngadalin duit orang bule, ya mereka bakal siap-siap lu akan kena revisi. Tapi gue yakin pun sebetulnya MSCI tahu, selama ini pun mereka tahu gitu, nggak mungkin lah, kita aja pun tahu gitu kan, ini bukan free float yang normal, karena ya bukan rahasia umum lah kayak di Indonesia itu orang bisa beli saham pakai proxy. Ngaku-ngaku gue cuma punya 4%, padahal dia ada titip di sini 6%, titip di Kalau sini ditotalin 9%. sebetulnya dia juga yang Dia punya. juga sebetulnya. Jadi realnya sebenarnya free floatnya mungkin cuma 5%, 7% publik. Artinya kan jauh lebih gampang untuk memanipulasi itu. Kita berulang kali ngasih contoh, ada perusahaan misalkan cuman valuasinya 100M misalkan. Cara paling gampang dia naikin valuasinya ke 200M, dia tinggal bikin aja IPO. Aku ngaku-ngaku TBK, katakan semua saham udah dibagi ke publik. Padahal realitanya mungkin publik cuma pegang 5%. 5% dari 100M itu kan cuma 5M. Kalau dia pengen bikin valuasi perusahaan dia jadi 200 miliar, dia cuma cukup modal 5M. 5M ini kali 2 langsung jadi 10M. Artinya market cap dia dari 100M jadi 200M. Simple. Kalau dia pengen bikin, gue pengen modal gue 100M tapi gue pengen jadi 1 triliun, gue pengen jadi triliuner. Taruh aja buang 5M yang tadi. Jadi gimana? Gue cuma tambahin lagi nih dari 5M tinggal kali 20. Modal gue sebenarnya nggak perlu ribuan triliun. Karena 5%, ini bayangin kalau 5%, kalau free flow-nya 1%. Berarti modal dia makin kecil Lebih lagi. kecil lagi ya. Begitu naik ini barang, modal dia cuman tadi 5M aja udah bisa naik kali 2. Apa yang dia lakukan? Saham, valuasi gue udah jadi 200M, padahal aslinya cuma 100M. Bikin jadi 1 triliun deh. Modal gue mungkin nggak nyampe 100M. Begitu naik di atas, apa yang dia lakukan? Banyak. Dia bisa lakukan option. Dia bisa melakukan segala macam. Lu orang obligasi tahu lah, dia bisa bikin bond dengan valuasi ini sebagai kolateralnya, saham dia yang ribuan triliun itu. Dengan modal yang kecil banget Dengan ya. modal yang cuma 100M itu gitu loh. Literally itu yang terjadi, dan MSCI nggak bodoh gitu, dia tahu. Dan ya harus siap-siap teman-teman bakal makin minus tuh kalau lu pegang saham-saham yang secara fundamental sebetulnya dipertanyakan lah, apalagi ada perusahaan PER-nya 400 gitu. Artinya lu beli sahamnya butuh waktu 400 tahun balik modal. Jauh lebih mahal dibanding Nvidia. Aneh, nggak logis. Berarti tapi kalau kita lihat salah satunya free float tadi yang sebetulnya beneficial owner-nya dia lagi. Secara general kita happy juga dong ya dengan sentilan MSCI ini agar kemudian free float-nya ditingkatkan dari 7,5%, itu juga 7,5-nya tidak pure 7,5%, dinaikkan jadi 15% kemarin diputuskan oleh regulator. Nah,
Tapi apakah kemudian kalau kita lihat free float-nya sudah dinaikkan, transformasinya sudah dilakukan, tapi tetap belum memenuhi apa ya persyaratan yang diinginkan MSCI, apakah tetap mungkin skenario terburuk kita untuk bisa jadi masuk ke kategori frontier market nih? Nah ini ngomongin geopolitik nih, karena ada kemungkinan even Indonesia sudah memenuhi semua persyaratannya. Namanya juga orang cari-cari. At the end of the day, goalnya mereka apa? Beli di harga diskon. At the end of the day, itu terjadi ketika MSCI nyerang Yunani. Dia bikin mata uangnya turun. Drop. Habis itu apa? Bursanya dibanting. Apa yang terjadi setelah itu? Perusahaan Jerman, namanya juga pemegang Uni Eropa, negara terkaya Jerman, berbondong-bondong ke sana, beli airport harga diskon, beli pelabuhan harga diskon, beli pabrik harga diskon. So you could imagine lah teman-teman, ada sebuah perusahaan Indonesia harga $1.000, hari ini mungkin 17.000 rupiah harga nilai tukar. Berarti kalau $1.000 gue cuma butuh modal 17 juta. $1.000 ya? Iya ya, $1.000 kali 17, iya. 17 juta betul. 17 Betul, juta betul, 17 buat beli perusahaan itu. Ada cara gampang, dolarnya gue banting. $1 tadinya cuma 17.000, dia bikin $1 kali 2 lah 34.000. Artinya dolarnya tetap sama, tapi dia mau beli perusahaan senilai 17 juta, modalnya diskon 50% karena mata uangnya dilemahin. Lebih enak lagi, udah mata uangnya dilemahin, harga sahamnya dibanting. Jadi diskon 2 kali. Combo attack-nya ya. Combo bro, dolarnya dibanting, rupiahnya dibanting dalam konteks Indonesia, and then sahamnya dibanting. Jadi lu bisa beli perusahaan 10% mungkin dari harga realnya, dan itu yang dilakukan ke Indonesia. Ini udah jelas agenda yang standar dilakukan sama orang suka bilang elit global. Kalau gue suka bilangnya invisible hand. Invisible hand, oke lah. Yang sebetulnya the real owner of bank sentral di seluruh dunia. Jadi kalau saya ambil lah dari Mas Ben, no guarantee bahwa apapun prasyarat yang sudah kita penuhi, ujung-ujungnya juga akan diterima juga oleh mereka, karena pasti ataupun mungkin ada cara lain lagi gitu ya untuk nyerang pasar saham kita gitu ya. Betul, karena udah ada buktinya ketika Argentina diserang sama MSCI, ketika Greece diserang sama MSCI, mereka memenuhi kok apa yang diminta sama MSCI. Oke. Tapi tetap dikerjain. Berarti siap-siap lagi kita nih ya, bukan berarti badainya udah lewat, meskipun nanti di Mei kita lihat lagi keputusannya gimana, tapi ya setidaknya udah ada catatan alarm lah. Mungkin Mas Benny juga termasuk mengingatkan nih ke teman-teman begitu ya di rumah untuk kemudian lihat lagi bahwa sebetulnya apa yang dilakukan MSCI, kita juga tetap terus berbenah. Ya kita harapkan sih tetap bisa memenuhi persyaratan, meskipun hal-hal lainnya juga tetap harus jadi catatan.